Menghadapi era baru, salah satu tantangan yang tentunya menyelimuti Tentara Nasional Indonesia adalah bagaimana relasinya dengan lembaga-lembaga negara lain, terutama kalau kita bicara spesifik dengan kepolisian. Apa yang terjadi tadi yang melibatkan Brigjen Tumilar, saya ingin ke Pak Agus. Pak Agus, apa yang Anda lihat terjadi dalam konteks relasi hubungan TNI dan polisi? Kalau kita berkaca dari letupan-letupan yang terjadi, apakah tadi seperti contohnya beberapa konflik fisik yang terjadi, ataupun mungkin bukan konflik fisik, tetapi memang ada kesalahpahaman yang dibumbui oleh berbagai konteks? Iya, saya mengingatkan bahwa di sini kita tidak melakukan pemeriksaan, ya Jenderal ya. Karena itu perlu untuk kita ketahui apa definisi memanggil, bagaimana kejadian, bukan itu maksud. Tapi kalau pertanyaannya ada tatanan, saya melihat di sini bahwa tidak sama penafsiran dari tatanan yang digelar dalam sebuah sistem, dan semua itu kalau dihubungkan itu menjadi bagian dari sistem nasional yang terpadu yang satu. Ketentuan untuk TNI, ketentuan untuk Polri, tidak mungkin itu bergerak sendiri-sendiri dan akhirnya itu ada yang tumpang tindih gitu. Itu merupakan bagian dari sistem nasional. Kalau ada perbedaan penafsiran, maka ada sesuatu yang salah. Saya lebih melihat oleh karena itu perlu sekali sebelum ini berkembang untuk menjadi sebuah peristiwa yang lebih besar, mari kita berani untuk membicarakan sebetulnya di mana tatanan yang sekarang ini. Dan karena ada juga bagian-bagian sebagian komponen yang masih berpegang kepada tatanan masa lalu. Padahal tatanan itu berubah sudah. Dan apa misalnya Pak Agus? Tatanan masa lalu yang sekarang sudah berubah di era baru? Ya di era baru ini misalnya kita sering melihat kerjasama TNI Polri gitu ya. Padahal TNI, saya ulangi, Polri itu fungsinya adalah penegakan hukum dan Kamtibmas. Sebetulnya mitra Polri itu lebih dekat kepada kejaksaan daripada kepada TNI. TNI itu tugasnya adalah pertahanan nasional. Pertahanan nasional itu pada hakikatnya adalah tugas pokoknya, tugas paling puncak itu adalah berperang. Oleh karena tadi Jenderal Junior juga mengatakan saya kehilangan nyawa pun juga siap. Nah itu adalah sebuah pertanda tentang patriotisme ya, dari para prajurit TNI. Tetapi juga kita lihat bahwa sebetulnya pertahanan nasional itu adalah menghadapi ancaman militer dari luar negeri. Di dalam negeri itu adalah merupakan wilayah sistem hukum nasional. Dan TNI memang tidak pernah dirancang untuk menjadi penegak hukum. Gitu. Nah kalau tadi dikatakan juga bahwa penataan wilayah, sumber daya wilayah gitu ya. Hanya karena TNI itu melaksanakan pertahanan dan potensi pertahanan itu ada pada wilayah, tidak berarti bahwa TNI itu menyiapkan mulai dari nol. Rakyatnya, sumber dayanya. Karena rakyat dan sumber daya itu adalah sebetulnya di bawah pembinaan pemerintahan sipil. Buktinya apa? KTP, kartu keluarga itu dikeluarkan oleh aparat-aparat pemerintahan daerah, bukan oleh Pangdam dan bukan oleh aparat-aparat militer. Jadi di sini kita juga harus melihat bahwa sebetulnya ada pembagian-pembagian kewenangan itu, tetapi juga saya tidak percaya bahwa peristiwa ini akan menjadi besar. Karena ini akan mudah untuk diselesaikan oleh para komandan masing-masing. Dan para komandan itu harus percaya bahwa sekarang tatanan sudah berubah. Sekarang tatanan sudah berubah. Mas Alaraf, apa yang Anda lihat berangkat dari viralnya surat dari Brigjen Tumilar dalam konteks relasi TNI Polri di lapangan? Ya, sesuai judul Serdadu di Era Baru, memang pasca Undang-Undang TNI 34 2004 disahkan, tugas utama TNI adalah sebagai alat pertahanan negara, fungsinya. Jati diri TNI adalah sebagai tentara yang profesional. Dalam kerangka itu, memang militer di Indonesia sama dengan militer di negara lain. Raison d'être atau hakikat dari militer dibentuk, dilatih, dipersiapkan, dididik untuk perang dalam menghadapi ancaman negara-negara lain.
Sehingga semua kekuatan TNI diarahkan ke situ. Nah, kalau ada persoalan-persoalan masyarakat terkait dengan apa yang terjadi gitu ya, itu sebenarnya kalau ada bisa dikomunikasikan kepada institusi-institusi yang bersangkutan. Ya, dan domain itu sebenarnya domain wilayah pemerintah daerah, kepolisian dan lain sebagainya. Tapi kalau ada yang mengadu ke Babinsa, maka itu bisa dikomunikasikan ke pemerintah daerah, ke kepolisian setempat sehingga tidak menimbulkan konflik. Itu satu poin. Poin kedua adalah ini sesungguhnya menjadi cermin gagalnya proses reformasi peradilan militer di Indonesia. Tadi Pak Junior menggunakan Undang-Undang 3197 tentang peradilan militer. Memang di dalam undang-undang tersebut, yurisdiksi peradilan militer mencakup tindak pidana umum dan tindak pidana militer. Sehingga kalau ada anggota TNI terlibat tindak pidana umum atau tindak pidana militer, yang memanggil adalah polisi militer. Tetapi pasca Undang-Undang TNI 34 2004 disahkan, khususnya munculnya pasal 65 Undang-Undang TNI, itu disebutkan bahwa prajurit tunduk pada kekuasaan peradilan militer dalam hal pelanggaran hukum pidana militer dan tunduk pada kekuasaan peradilan umum dalam hal pelanggaran hukum pidana umum yang diatur dalam undang-undang. Jadi Undang-Undang TNI 34 2004 menegaskan pentingnya perubahan peradilan militer. Nah, ditegaskan ini sebelumnya oleh TAP MPR 67 tahun 2000. Sayangnya adalah sampai sekarang pemerintah dan DPR belum melakukan reformasi peradilan militer. Sehingga terjadi ambiguitas dan konflik norma terkait dengan persoalan-persoalan seperti ini, Mbak Najwa. Pak Junior perspektifnya seharusnya yang memanggil saya polisi militer, sementara institusi penegak hukum menganggap ini bisa kami tangani dengan persoalan-persoalan berdasarkan Undang-Undang TNI. Nah, ada konflik, ada persoalan norma di situ, seharusnya pemerintah dan DPR segera melakukan reformasi peradilan militer itu, Undang-Undang 3197. Yang jelas yang di lapangan yang Anda alami, Pak Junior, inilah seberapa jauh kemudian menurut Anda ini betul-betul persoalan individu saja, atau kemudian Anda melihat ini berpotensi juga ke relasi yang lebih tinggi? Babinsa itu kan manusia. Dan dia tentara, diajarkan untuk bersikap sopan santun terhadap rakyat. Tidak sekali-kali menakuti dan menyakiti hati rakyat. Berusaha untuk mengatasi kesulitan rakyat sekelilingnya. Itu doktrin, ajaran. Kita pegang teguh itu. Ketika rakyat mengalami kesusahan, dia tidak percaya pada sistem yang ada. Bahkan dia penegak hukum membela kepada korporasi. Dia mau lari kemana? Babinsa dia mendengar. Jangan ajarkan Babinsa itu untuk melanggar hukum. Rakyat itu perlu keadilan. Apalagi, mohon maaf ya, Polri itu kan dengan visinya presisi, prediktif, ya, responsibilitas, transparansi dan berkeadilan. Di mana keadilannya? Di mana transparansinya? Babinsa dia memang bukan penegak hukum. Tapi kita ajarkan yang benar. Jangan diajarkan kebohongan. Apalagi dia sudah adat istiadat terregister, tercatat di desa, kepala desa. Kepala desa mengatakan itu punya rakyat. Kenapa korporasi ini dengan sertifikat hak guna bangunan? Jangan lupa, pemerintah kita ini sudah mengeluarkan peraturan pemerintah. Nomor 20 tahun 2021, tanggal 2 Februari. Tentang apa itu? Penertiban kawasan dan tanah terlantar. Di sana wajib lapor itu. Yang mendapatkan sertifikat hak guna bangunan, sertifikat hak guna usaha. Jadi Pak Junior, Anda merasa Babinsa hanya melakukan apa yang memang seharusnya dilakukan sebagai seorang prajurit? Loh iya, kan itu ajaran. Mau dihapus itu, 8 wajib TNI. Sabta Marga, Sumpah Prajurit. Siapa yang berani hapus? Itu ajaran. Itu doktrin. Sejauh ini apakah apa yang terjadi di sana itu mempengaruhi bagaimana hubungan Pak Junior dengan Kapolda atau yang lain? Atau ini betul-betul memang hanya akan selesai dengan sendirinya? Bagaimana Pak Junior? Sederhanakan saja. Bisa bayangkan kalau setiap desa itu ada Babinsa. Berapa juta desa di Indonesia? Saya mau tanya. Nah, sejumlah itulah Babinsa. Jadi sistem pertahanan kita itu sampai kecil. Bagaimana wilayah itu kita pertahankan?
pertahankan dengan kita gelar itu Babinsa. Itu bagian dari sistem. Jadi bukan cuma sistem senjata teknologi, sistem senjata sosial. Jangan lupa kesisteman. Nah, kesisteman diatur sedemikian rupa. Itu TNI, khususnya Angkatan Darat, itu Babinsa bagian dari sistem pertahanan di darat. Dan itu tidak boleh diganggu. Bisa bayangkan itu Babinsa seluruh Indonesia itu kalau dipanggil sama Polri, masuk itu anasir-anasir. Mungkin sudah diongkosi itu korporasi. Mohon maaf ini, saya berpikirnya begitu. Saya dosen 5 tahun itu di Sesquad, mari kita diskusikan dengan akademisi. Bagaimana AMDAL itu dibahas. Kenapa AMDAL bisa lolos? Kenapa peraturan pemerintah nomor 20 tahun 2021 tentang penertiban kawasan dan tanah terlantar tidak ditegakkan? Padahal wajib lapor itu korporasi. Penggunaan sertifikat hak guna bangunan, hak guna usaha. Dan Anda melihat memang itu adalah bagian dari kewenangan yang semestinya ditegakkan termasuk oleh tentara. Kewenangan itu kan dibagi-bagi. TNI itu tidak punya kewenangan untuk penegakan hukum, Polri. Nah sekarang begini, saya mau tanya. Putusan Mahkamah Agung, kenapa tidak ditegakkan? Kenapa pasukan Brimob bersenjata datang di situ? Saya mau tanya. Anda pertanyakan itu ke Kapolri? Di surat Anda pertanyakan itu? Di alinea keempat. Itu kan ada 5 alinea. Apakah ada respon formal dari kepolisian atas surat itu? Atau hanya tanggapan-tanggapan di media? Atau ada respon formal atas surat terbuka Anda? Ibu Najwa tanya aja ke Kapolri. Mohon tanggapi surat saya. Jadi Anda meminta ditanggapi resmi? Ya kalau nulis surat itu kan harus ditanggapi dong. Akal sehat kita di mana? Kapolda belum menanggapi setelah itu viral? Katanya udah press release, katanya tidak sesuai fakta. Itu saya bilang ini pembohongan lagi. Ari Tahiru yang umur 69 tahun itu dibilang tidak buta huruf. Ini pembohongan publik. Jangan diajarkan rakyat kita bohong. Jadi sekali lagi Anda tetap pada posisi yang Anda lakukan, yang Babinsa lakukan, anak buah Anda lakukan, itu semata-mata bagian dari tugas dan tanggung jawab dan bagian untuk pemenuhan Sabta Marga TNI. Itu posisi Anda ya Pak Junior? Harus. Baik. Terima kasih sudah hadir di Mata Najwa malam ini. Terima kasih. Tetap di Mata Najwa, kami akan kembali. Setelah ini kita akan bahas relasi yang juga menarik. Bukan relasi TNI dan Polri, tetapi relasi bagaimana TNI di kehidupan pemerintahan masyarakat sipil. Karena ada wacana PLT pejabat daerah, kepala daerah menjelang Pilkada 2024 nanti akan diisi salah satunya oleh perwira TNI. Seperti apa nantinya? Setelah pariwara kita akan bahas, tetap di sini.